Selama ini, kita mungkin sering banget dengar kalau setiap masalah hidup kita saat dewasa itu gara-gara anak kecil di dalam diri kita yang terluka, ya kan? Tapi, coba bayangkan, bagaimana kalau ternyata bagi sebagian ilmuwan, sosok anak kecil itu sebenarnya nggak pernah ada. Beneran loh. Ternyata, selama ini kita mungkin cuma sedang mengejar bayangan. Kita sering banget dijejali narasi kalau inner child itu kunci kebahagiaan kita. Tapi ada satu hal yang jarang diketahui banyak orang. Saat ini, dunia sains itu sebenarnya sedang bergejolak. Dan beberapa ahli bahkan dengan tegas bilang, hey, inner child itu sama sekali nggak nyata. Nah, mari kita mulai analisis mendalam kita soal sains dan inner child. Sebenarnya, masalahnya di sini bukan pada traumanya ya. Luka masa kecil itu 100% nyata. Tapi, perdebatan ilmiahnya justru ada pada istilah yang sering banget kita pakai ini. Coba kita lihat dari mana asalnya. Istilah ini kan dipopulerkan sama tokoh-tokoh besar seperti Carl Jung dan John Bradshaw. Mereka menyebutnya sebagai arketipe anak ilahi atau bagian dari diri yang terluka. Kedengarannya puitis banget kan? Tapi, coba kita geser sedikit ke kacamata psikologi kognitif yang lebih kaku. Buat mereka, inner child itu mentok-mentok cuma sebuah metafora terapeutik, dia bukan sosok beneran, bukan entitas kecil yang lagi duduk menangis di dalam otak kita. Kalau kita telusuri literatur klinisnya, konsep ini tuh punya akar yang sangat dalam, bahkan sampai ke mitologi Yunani kuno dan psikologi analitik. Gak heran kalau narasinya itu memikat banget buat jiwa manusia. Tapi ingat, sesuatu yang ceritanya bagus dan memikat belum tentu punya wujud realitas biologis. Biar gampang, bayangkan seperti ini deh. Mengatakan kamu punya inner child itu persis kayak ngomong komputer kamu punya hantu, cuma karena dia sering error. Padahal, kalau kita bongkar, nggak ada hantu di situ. Yang terjadi sebenarnya hanyalah tumpukan memori lama atau data-data dari masa lalu yang belum terproses dengan baik oleh sistem kita. Jadi, alih-alih melabelinya sebagai sosok anak, para ilmuwan itu lebih suka mendefinisikan perasaan yang terpecah-pecah ini sebagai ego states atau status ego. Intinya, ini tuh cuma pola pengalaman atau pemisahan memori yang berulang, ya semacam respons sistem saraf kita terhadap trauma di masa lalu. Oke, sekarang kita masuk ke perdebatannya. Mengapa para ilmuwan bisa sampai tidak setuju? Dunia sains itu kan selalu butuh bukti objektif. Nah, disitulah muncul dorongan balik yang cukup keras terhadap kata-kata manis dari tren pop psychology ini. Kenapa sih ilmuwan berdebat sampai segitunya? Sederhana, karena inner child itu sangat sulit diukur secara objektif. Istilahnya kurang memiliki falsifikabilitas, nggak bisa diuji di laboratorium. Bahkan kritikus seperti Michael Yapko dengan tegas mengingatkan bahayanya kekuatan sugesti. Gini loh, kalau kita terus-terusan disuruh memvisualisasikan anak yang terluka di dalam diri kita tuh justru berisiko tinggi menciptakan ingatan traumatis yang palsu. Ngeri kan? Tapi tunggu dulu, di sisi lain, para pendukung konsep ini juga punya argumen yang super kuat. Meskipun mereka setuju ini cuma metafora, tapi terapi modern seperti Internal Family Systems atau IFS itu membuktikan sesuatu. Terapi ini membuktikan kalau melihat diri kita sebagai kumpulan bagian, ada bagian yang mengatur, ada bagian yang terasingkan, itu ternyata luar biasa efektif untuk proses penyembuhan. Dan buktinya nggak main-main. Dari sebuah studi klinis tahun 2021, 92% pasien PTSD mengalami perbaikan yang sangat signifikan dengan pendekatan metafora ini. Angka yang fantastis, bukan? Jadi, pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah si inner child ini nyata secara fisik, tapi pertanyaannya adalah apakah dia adalah alat bantu yang luar biasa efektif supaya pikiran kita tetap waras. Nah, ini membawa kita ke sebuah pencerahan tentang kekuatan metafora. Pada akhirnya, perdebatan ini tuh bukan lagi soal siapa yang benar secara biologis, tapi lebih ke makna filosofis dan seberapa besar manfaatnya buat mental kita. Fakta yang menarik nih, dari penelitian terhadap ribuan mimpi, para ahli menemukan bahwa motif anak itu sering banget muncul secara spontan pas seseorang lagi ngalamin transformasi dalam hidupnya. Secara filosofis, otak kita tuh lagi pakai inner child sebagai cara untuk menceritakan sebuah harapan. Dia itu simbol masa depan, simbol potensi baru kita, bukan cuma sekedar menyimpan beban masa lalu. Carl Jung sendiri sempat mencatat hal ini. Dia yakin kalau sistem simbolik motif anak ini berfungsi di masa sekarang, tujuannya untuk memperbaiki dan menyeimbangkan pikiran sadar kita yang kadang mungkin terlalu kaku. Semacam mekanisme koreksi lah, biar emosi kita kembali seimbang.
Tapi, nah ini tapinya, muncul masalah di zaman modern ini. Konsep inner child perlahan mulai disalahgunakan dan dipakai berlebihan. Sering banget kita lihat istilah ini dijadiin tameng, dijadiin diagnosis mandiri buat membenarkan perilaku buruk, atau sebagai alasan manis buat lari dari tanggung jawab. Harusnya ini jadi jembatan buat melangkah keluar dari luka, bukan malah dijadiin tempat nyaman untuk terus berdiam diri. Sampailah kita di bagian penutup, tentang bagaimana memposisikan inner child sebagai sebuah alat dan bukan sebagai identitas. Gimana sih cara yang tepat supaya kita bisa berempati, tapi tetap punya rasa tanggung jawab? Jadi begini, setiap kali kamu dengar orang bicara soal inner child, validasilah apa yang mereka rasakan. Sains mungkin nggak akan pernah bisa menemukan sosok ini di bawah lensa mikroskop. Itu jelas. Tapi kelegaan, kehangatan, dan kekuatan untuk pulih yang diberikannya, itu 100% nyata di dalam perasaan kita. Cuma, tetap harus ada batasan tegasnya ya. Pertama, tolong, jangan pernah mendiagnosis diri sendiri cuma bermodalkan konten internet. Kedua, gunakan konsep inner child murni sebagai alat bantu saja, jangan jadikan dia label identitas kamu selamanya. Dan ketiga, ini yang paling penting, selalu bertindak dan hadapi emosi kamu layaknya orang dewasa yang memegang kendali penuh. Karena pada akhirnya, kamu harus ingat siapa diri kamu yang sebenarnya. Kamu itu punya kebijaksanaan, punya ketenangan. Kamu adalah sang kapten dari kapal kehidupanmu saat ini, dan bukan lagi anak kecil ketakutan yang terjebak di masa lalu. Kamulah yang pegang kemudinya. Nah, sekarang coba deh pikirin. Kalau menurut kamu sendiri, apakah istilah inner child ini benar-benar ngebantu kita untuk sembuh, atau justru tanpa sadar bikin kita terus-terusan terjebak di masa lalu? Saya biarkan kamu merenungkan pertanyaan itu. Lab Fakta. Menguak fakta bukan sekedar cerita.